Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat kini sudah berada di titik kritis dengan persentase 65% terisi pasien. Meski masih memadai, angka okupansi rumah sakit 65% menjadi rambu bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas tambahan. Gubernur Jawa Barat meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk menambah jumlah ruang-ruang isolasi agar persentase keterisian rumah sakit bisa menurun. Rumah sakit masih memadai walaupun memang dalam teori WHO sudah mencapai titik kritis. Titik kritis itu ada di 65%. Kita sudah berada di titik itu, tapi artinya kita akan cara Jawa Barat adalah kalau persentasenya sudah di 65%, itulah momen para kepala daerah menambahi ruang-ruang isolasi sehingga persentase turun. Indonesia kembali mencatat rekor penambahan harian kasus positif COVID-19 hari ini sejumlah 5.828 kasus. Dengan penambahan ini, hingga hari ini tercatat ada 522.581 kasus COVID-19 di tanah air. Sementara itu, ada 3.807 pasien yang sembuh hari ini sehingga total kasus sembuh capai 437.456 pasien. Kasus kematian bertambah 169 sehingga total meninggal akibat COVID-19 menjadi 16.521. Syaiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis 57% responden menilai Gubernur DKI Jakarta gagal menjalankan aturan PSBB secara adil. Hal ini terkait kerumunan yang terjadi dalam kegiatan pernikahan Putri Rizik Syihab dan acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta. Kasus COVID-19 kembali melonjak, lalu apakah pemerintah sudah tegas dalam mengatasi kerumunan? Kita akan bahas soal ini bersama dengan dua narasumber, ada epidemiolog UGM Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, dan juga peneliti Syaiful Mujani Research and Consulting SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat sore, Pak Saidiman, Pak Doni. Selamat sore. Saya ke Pak Doni pertama. Pak Doni, melihat kasus yang terjadi saat ini gambarannya apakah karena kerumunan yang terjadi di beberapa daerah? Atau bagaimana Pak Doni? Kombinasi ya, saya rasa kita melihat mobilitas sudah sangat biasa, kembali normal. Kemudian ada beberapa acara kampanye, banyak kampanye yang menjelang pilkada itu. Kemudian juga ada, kalau di Jakarta jelas ada beberapa event besar, mulai dari demo, kemudian diikuti lagi dengan adanya penyambutan kepulangan Habib Rizik Syihab dan beberapa acara berikutnya. Saya rasa itu menjadi kombinasi semacam perfect storm bahwa ini meningkatkan secara cukup signifikan. Pak Doni, kalau misalkan hari ini di Jakarta kasus menyentuh angka hampir 1.500, 1.400 lebih positif orang hariannya. Jika lihat dari rentang waktunya, ini apa yang terjadi sebelumnya? Apakah betul karena ada kerumunan? Saya tidak punya data secara persis untuk bisa melihatnya, tapi kalau kita bisa lihat bahwa kalau rentangnya 2 minggu dari sebuah acara besar, event atau event yang bisa menyebabkan orang mobilitasnya itu meningkat pesat, dan setelah sekitar 2 minggu itu ada peningkatan signifikan, itu bisa diasosiasikan dengan event-event tersebut. Karena beberapa event sebelumnya seperti Hari Raya, kemudian Idul Adha, kemudian kemerdekaan itu tak berapa lama itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kira-kira pola deskriptifnya seperti itu. Rentang waktu 2 minggu, kalau sebelumnya sempat ada ahli yang menyatakan tidak ada kasus dari kerumunan, adanya libur panjang. Padahal libur panjang sudah hampir 1 bulan ya, Pak Doni? Nah itu tadi kita perlu meneliti lagi kira-kira data dari penyelidikan epidemiologi dari masing-masing kasus itu, punya riwayat kontak seperti apa, itu yang saya tidak punya, dan sehingga saya tidak bisa mengomentari benar atau tidaknya. Tetapi secara umum kalau ada kerumunan besar, ada mobilitas besar,
selang 2 minggu sebagai masa inkubasi virus. Apabila ada peningkatan kasus, kemungkinan besar, kembali ini kemungkinan besar ya, bukan sesuatu yang bisa dipastikan, kecuali kalau ada data yang memang bisa membuktikan itu, saya bisa mengatakan bahwa kemungkinan besar itu terkait dengan adanya event-event tersebut. Baik, di Jakarta PSBB transisi kembali diperpanjang, kita tahu baru beberapa hari yang lalu. Nah, ini masyarakat juga mempertanyakan bagaimana kebijakan sudah dibuat beberapa kali dengan kebijakan berbeda di Jakarta. Pak Saidiman, dengan adanya hasil survei SMRC, apa yang bisa secara tegas dijelaskan bahwa apa yang diinginkan publik, Pak Saidiman? Oke, pertama-tama saya mungkin menjelaskan bahwa survei kita ini kita lakukan pada tanggal 18 sampai 21 November 2020 dengan melibatkan 1.201 responden. Beberapa temuan kita, pertama kita tanya kepada publik apakah publik mengetahui ada acara resepsi pernikahan dan maulid yang diselenggarakan oleh Muhammad Rizik Syihab di sekitar rumahnya. Itu ada 49% yang mengaku tahu peristiwa itu, dan yang setuju aparat melakukan tindakan atau membubarkan acara itu 77%. Jadi sangat banyak yang setuju dari yang tahu. Kemudian berapa persen Pak Saidiman yang ingin aparat membubarkan acara itu? 77% dari 49% yang tahu. Baik. Jadi mayoritas yang tahu itu ingin agar aparat mengambil tindakan. Lalu kita tanya juga, ketika aparat melakukan tindakan, apa yang seharusnya dilakukan oleh kerumunan dari acara itu 76% menyatakan bahwa seharusnya peserta acara itu membubarkan diri sesuai dengan anjuran aparat kepolisian. Hanya 5% yang mengatakan peserta acara itu seharusnya bertahan. Lalu kita pertanyaan terakhir atau data terakhir yang mungkin relevan dengan diskusi kita kali ini adalah tentang Gubernur DKI. Kita tanya kepada publik bagaimana pendapatnya tentang pandangan umum yang menyatakan bahwa Gubernur DKI telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil berdasarkan peristiwa itu. Itu ada dari semua responden 42% menyatakan setuju bahwa Gubernur DKI telah gagal. Dan angkanya menjadi naik ketika ini ditanyakan kepada orang yang tahu acara resepsi itu. Jadi 57%. Jadi semakin orang tahu ada peristiwa itu, resistensi atau pandangan yang cukup negatif kepada Gubernur DKI Jakarta semakin meningkat. Bisa dijabarkan Pak Saidiman indikatornya kegagalan Gubernur DKI dalam mengatasi pandemi ini, terutama yang tadi, yang soal tahu acara resepsi dan kerumunan di Jakarta Pusat? Iya, pertanyaan kita umum saja. Kita tanyakan kepada publik bagaimana respon mereka terhadap pandangan yang menyatakan bahwa gubernur telah gagal. Jadi kalau kita lihat secara umum memang aspirasi publik itu adalah menginginkan agar ada tindakan aparat negara terhadap kerumunan itu. Publik tidak setuju dengan kerumunan itu, lalu ketika publik mengetahui bahwa itu tidak terjadi tindakan itu, maka kemudian dia umumnya publik yang mengetahui acara itu kemudian merasa ada sesuatu yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur DKI. Baik, Pak Doni, publik melalui survei SMRC melihat ada yang salah yang dilakukan oleh pemerintah DKI menghadapi kerumunan yang terjadi di Jakarta Pusat. Apakah kenaikan angka yang terjadi saat ini 8.000 kasus aktif yang ada saat ini itu ada dampak dari ketidaktegasan pemerintah DKI, Pak Doni? Saya rasa kalau kita lihat selama ini antara kebijakan dengan implementasinya itu seringkali jauh berbeda ya. Kalau kita tahu ada PSBB dan sebagainya, tetapi kemudian implementasi di lapangan itu sering tidak konsisten. Dan itu memberikan kontribusi banyak terhadap peningkatan kasus. Apalagi ketika terjadi pembiaran event-event yang sangat besar mengumpulkan massa, dan kemudian juga komunikasi resiko pemimpin setempat, misalnya gubernur alih-alih kemudian melakukan mengecam acara tersebut, tapi malah justru mengunjungi ke rumah, itu kan komunikasi resiko yang tidak sesuai menurut saya dalam situasi seperti itu. Nah, hal-hal tersebut juga akan menyebabkan
siapapun yang melakukan kerumunan merasa itu bukan sesuatu yang dilarang. Kemudian siapapun yang tadinya patuh terhadap aturan merasa bahwa kalau yang melanggar pun tidak apa-apa, kenapa saya harus peduli? Nah, hal tersebut akan memperparah situasi ketika orang sudah semakin tidak percaya terhadap anjuran atau bahkan aturan pemerintah untuk mengendalikan outbreak ini. Ini artinya ini yang bahaya, orang akan apatis terhadap Betul. imbauan pemerintah, terhadap perintah dari pemerintah. Betul. Betul. Di satu sisi ada orang yang resisten karena beberapa alasan tertentu. Di satu sisi ada orang yang apatis terhadap himbauan tersebut. Baik, Pak Saidiman, apakah betul di lapangan sesuai survei seperti itu? Ada orang yang apatis melihat penegakan aturan, ada orang yang justru juga percaya pada pemerintah soal penegakan aturan protokol kesehatan? Iya, kalau kita lihat secara umum, aspirasi publik itu adalah inginnya agar segala aturan yang sudah ditetapkan pemerintah itu dijalankan dengan baik, secara maksimal. Jadi ada dua hal. Yang pertama, publik mungkin menilai ada aspek ketidakadilan di sana, di mana ada aturan tapi dengan secara sengaja pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI itu melakukan pembiaran terhadap secara itu, sementara pada sisi yang lain mungkin kelompok yang lain kenakan aturan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal kesadaran publik bahwa acara itu memang bermasalah dan itu berbahaya untuk kesehatan publik secara umum. Oke. Pak Saidiman, apakah ditanyakan juga kepada publik ketika tahu ada ketidakadilan penegakan aturan, bagaimana ke depan kesadaran mereka soal protokol kesehatan? Apakah semakin apatis atau semakin kritis? Kita sebetulnya ada lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan survei. Kita juga menanyakan kepada publik langkah pemerintah pusat di dalam misalnya pencopotan 2 Kapolda. Apakah mereka tahu? Itu ada 28% yang tahu dan 48% diantaranya setuju dengan langkah pemerintah pusat melakukan itu sebagai respon terhadap kejadian itu. Kemudian ada teguran dari Menko Polhukam kepada polisi. Dari yang tahu itu 85% setuju pemerintah pusat melakukan teguran itu. Dan yang terakhir teguran Menko Polhukam kepada Pemda atas kelalaian itu 90% dari yang tahu itu mengaku setuju dengan teguran itu. Itu artinya bahwa harapan publik itu besar sebetulnya bahwa hukum itu ditegakkan, aturan ditegakkan dan orang tidak boleh melakukan acara berkerumun di dalam situasi pandemi sekarang. Baik, jadi saya ingin menegaskan, jadi publik sebetulnya sudah setuju, sepakat, apresiasi dengan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat, namun menyayangkan apa yang terjadi di daerah, di Jakarta terutama. Ya, kalau kita lihat ini respon pemerintah pusat terhadap kejadian di Petamburan itu dinilai positif oleh publik yang tahu. Kira-kira itu kesimpulan umum. Pak Doni, ketika ada secerca harapan dari pemerintah pusat yang kita tahu Kapolda dicopot, ada teguran juga kepala daerah, apakah ini juga bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap imbauan anjuran pemerintah? Saya rasa betul ini tanda yang positif dan juga direspon positif oleh masyarakat. Yang menjadi kunci lanjutannya adalah konsistensi terhadap penegakan peraturan dan kemudian tidak pandang bulu. Kita tahu ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang kemudian sering mendapatkan halangan, tapi begitu kegiatannya yang sifatnya politik itu kemudian akan sedikit ada keraguan. Nah, kepastian hukum untuk setiap perlakuan kalau ada pelanggaran itu diperlukan agar masyarakat juga kemudian tahu bahwa memang kita bersama-sama dalam hal ini. Tidak sendiri-sendiri, tidak satu orang dapat privilege, orang lain tidak. Oke. Ini ketegasan ditunggu soal bagaimana kan 3T dijalankan terutama di Jakarta Pusat Petamburan. Pak Doni, tracing tampaknya tidak begitu berhasil, tes cepat dari 1.000 kit yang disediakan hanya 169 partisipan. Ini bagaimana Anda melihatnya Pak Doni? Nah, saya rasa ada ketentuan atau aturan di mana ketika ada sebuah pihak yang mencoba menghalangi pengendalian penyakit, ada aturan hukum yang bisa mempidanakan secara umum. Nah, hal ini perlu juga disosialisasikan bahwa
dalam situasi yang pandemi seperti ini, wabah, ketika ada situasi PSBB apalagi, aturan-aturan itu berlaku untuk publik yang memang berusaha untuk menghalangi jalannya pengendalian penyakit. Tapi sudah disampaikan soal aturan itu, yang menolak di swab akan didenda. Sudah disampaikan, yang bahkan mengganggu sterilisasi juga akan dikasih sanksi. Betul. Tapi tetap saja terjadi nih, Pak Doni. Nah itu tadi, penegakan aturannya yang harus dikuatkan. Karena orang masih melihat bahwa kalau kita mau, ini selama ini kan terlihat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang merasa punya privilege lebih, dan privilege itu selalu dimanfaatkan. Nah, pada akhirnya kemudian pembuat aturan dan penegak aturan itu harus menegakkan aturan tersebut tanpa pandang bulu. Baik, semoga apa yang Anda utarakan, Pak Doni, Pak Saidiman, juga didengar oleh pemerintah. Aturan sudah ada, tapi bagaimana ditegakkan agar masyarakat melihat keadilan dan tidak apatis nanti dalam menghadapi pandemi. Terima kasih Pak Doni, Pak Saidiman telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.